Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik. Tetap terus dukung gerakan revolusi otak, revolusi akhlak, dan revolusi mental dengan menggunakan The King of Science untuk melawan gerakan pencucian otak, menghilafahkan Pancasila, menghilafahkan UUD 1945, menghilafahkan kebinekaan, menghitam putihkan merah putih. Gerakan The King of Science, revolusi otak, revolusi alat, dan revolusi mental adalah lawan yang tangguh, yang ditakuti oleh para hilafahar oleh para pemuja khilafah. Ibaratnya itu seperti sabun. Jika paham khilafah ini kotoran, ya bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jika khilafah ini tai nempel pada baju kita, maka The King of Science ini, revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental ini bisa berfungsi sebagai sabun atau bahan pembersih atau alat pembersih. Makanya sejak zaman Ahok saya tantang ulama-ulama penganut khilafah, tidak ada satupun yang berani, karena mereka sadar dengan kebodohannya, mereka sadar dengan ketidakpahamannya, mereka sadar dengan kekurangannya. Karena yang dihadapi ini adalah seorang profesor, pencipta metode cepat matematik, fisika, kimia. Matematik, kimia, dan fisika itu pelajaran paling susah, tapi bisa dipercepat sehingga anak didiknya banyak yang hebat. Dan ini bukan berita bohong, bro. Matematika yang begitu susah bisa dibuat mudah, fisika yang begitu sulit bisa dibuat mudah, kimia yang begitu sukar bisa dibuat mudah. Apalagi cuma khilafah, cetek men. Ustadz Yahya Waloni ini termasuk ke dalam salah satu orang yang berupaya mencuci otak umat Islam dengan menebarkan kebencian. Ya bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, menebarkan kebencian kepada yang berbeda paham dengan mereka, kebencian kepada pemerintah, kebencian kepada TNI Polri, kebencian kepada umat non-muslim. Jadi ini strategi mereka. Kalau kalian perhatikan ceramahnya Ustadz Yahya Waloni, ceramahnya Habib Rizik, ceramahnya Habib Bahar, Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz Haikal, Ustadz Maher almarhum, Sugik Nur, bahkan mungkin UAS, mereka semua memang mencuci otak dengan menebarkan kebencian. Polanya sama, yang diomonginnya sama, membenci orang-orang yang tidak sepaham, membenci pemerintah, membenci TNI Polri, membenci orang-orang non-muslim. Makanya ketika ada rekan kita melaporkan Yahya Waloni ke Mabes Polri atau ke polisi, saya kira kurang tepat, bro. Karena kita ini sedang perang dingin, dan kalaupun dilaporkan gak akan bisa diusut, malah membebani polisi. Lebih baik kita fokus ke dalam bagaimana caranya ketika mereka menebarkan paham khilafah, menebarkan kotoran, menebarkan tai kepada seluruh umat Islam, kepada rakyat Indonesia, kita cuci tai tersebut, kita cuci kotoran tersebut. Itu lebih keren, itu lebih berotak, itu lebih cerdas. Mereka lempar kotoran, kita bersihkan. Mereka lempar muntahan, kita bersihkan. Penyadaran rakyat Indonesia, dalam bahasa saya itu adalah mengislamkan orang Islam agar tetap dalam koridor Islam, menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, supaya mereka tidak jadi teroris, supaya mereka tidak jadi khilafah.
juga Pancasilakan orang-orang Indonesia, mengindonesiakan orang-orang Indonesia. Ketika mereka mencuci otak, kita cuci otak lagi. Ketika mereka mencoba menghina agama yang lain agar kebinekaan ini retak, ya kita perkuat kebinekaan ini dengan pemahaman nasionalis, Pancasilais, dan kebinekaan. Saya kira khilafah itu pelan tapi pasti akan musnah di Indonesia. Kalau kita dikit-dikit lapor, ini nggak akan beres. Malah akan muncul rasa fanatisme, seolah-olah pemerintah zalim kepada mereka. Padahal mereka sendiri yang berbuat zalim kepada pemerintah. Jadi lebih baik kita fokus kepada dua kasus saat ini, bro, yang memang gembongnya keonaran, keributan, gembongnya teroris, yaitu HRS dengan Munarman. Kalau kasus-kasus HRS, kalau kasus Munarman bisa sampai menjerat mereka dan tidak lolos dari hukum, maka semua keributan dan keributan ini bisa selesai pada waktunya. Negara bisa aman pada waktunya. Negara bisa damai pada waktunya. Pancasila UUD 1945, kebinekaan bisa kembali berjaya di bumi Indonesia. Jadi sekali lagi, ketika mereka mencuci otak, kita cuci otak lagi. Dengan apa? Dengan the king of science, melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental. Karena mereka kini sedang bergerilya lewat pengajian, maka kita pun harus bergerilya lewat pengajian. Silahkan bikin pengajian Pancasila, undang Gus AA, akan beres. Jadi perang dingin, ya kita harus lawan dengan kepala dingin. Saya kira cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.